bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 24 Mei 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 5 sampai 11. Doa kita pada hari ini akan dipimpin oleh Suster Maria Aurelia PRR dari Malang, Jawa Timur. Permenungan kita pada hari ini bersama dengan saya dan Suster Maria Sifra PRR. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita, mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Roh Kudus tamu hatiku, cintalah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk segala anugerah-Mu yang boleh kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur pula untuk sapaan sabda-Mu yang menjadi sumber kekuatan bagi langkah hidup kami. Dan melalui sabda-Mu hari ini, menuntun kami untuk selalu setia dalam menantikan kedatangan Roh Kudus yang Kau janjikan kepada kami sebagai penolong, penghibur, pengajar, dan penuntun langkah hidup kami di saat kami tidak mampu dalam mengarungi hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai dengan 11. Dari perikop tentang pekerjaan penghibur. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman,
karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Dan jika aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, saya terkesan dengan ayat yang baru saja saya sebutkan tadi. Tema permenungan kita hari ini, Dia pergi untuk kita. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2013, saya kehilangan mama saya. Kurang lebih 8 tahun kemudian, tanggal 17 Oktober menjelang tanggal 18 tahun 2021, saya kehilangan bapak saya. Dua sosok penting dalam hidup saya ini pergi pada bulan yang sama, pada tanggal yang hampir bersamaan. Tentu saja, ditinggalkan orang yang kita kasihi itu adalah duka cita bagi kita. Bahkan duka cita itu berkepanjangan, berlama-lama, dan itu saya alami. Tetapi saya kemudian disadarkan, sering ada pertanyaan yang muncul di benak saya. Mengapa engkau bersedih begitu lama? Jika engkau bersedih begitu lama dan berlarut-larut seperti ini, artinya engkau belum percaya akan Yesus, Sang Juru Selamat yang menjanjikan keselamatan. Engkau pun tidak percaya kalau Roh Penghibur itu sudah ada padamu, tetapi engkau tidak menghiraukannya. Inilah sapaan-sapaan Tuhan yang membuat saya kaget, membuat saya berpikir, oh ya, ternyata saya belum benar-benar percaya pada Tuhan. Tetapi di sisi lain, Tuhan terus menyadarkan saya, jangan bersedih berlama-lama. Mereka telah pergi ke tempat yang mereka imani. Mereka akan selalu menyertai hidupmu yang masih bersiara di dunia ini. Mereka akan terus meminta pada Tuhan karena mereka ada di hadapan Allah. Inilah yang membuat saya percaya bahwa janji Yesus akan keselamatan, akan kehidupan kekal, itu benar-benar ada. Yesus pergi kepada Bapa untuk mengutus Roh Penghibur kepada para murid-Nya dan kepada kita yang mengimani Dia. Saya percaya itu. Dan dalam perjalanan waktu akan kehilangan dua sosok penting dalam hidup saya ini. Saya merasa bahwa sudah saatnya saya harus ikhlas. Sudah saatnya saya harus semakin percaya bahwa mereka sudah ada bersama dengan para kudus. Harapannya, jika kita kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang yang kita kasihi, janganlah bersedih berlama-lama, karena janji Tuhan selalu nyata. Janji Tuhan akan Roh Penghibur itu selalu ada untuk kita. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih di dalam Kristus, saya pernah berpikir bagaimana dengan kehidupan semua umat manusia setelah kematian Yesus di salib. Apakah tidak akan ada yang menghibur
menuntun, bahkan melindungi kita, umat manusia. Dan juga apa yang akan terjadi jika tanpa kehadiran Yesus yang adalah sang teladan bagi kehidupan kita, umat manusia. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya ketika membaca Injil hari ini dan merefleksikannya secara pribadi, saya merasa bahwa dari ayat Injil yang kita dengarkan pada hari ini, yang mengatakan bahwa karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Dari ayat ini, saya menemukan bahwa Yesus secara pribadi mau meyakinkan saya dan juga Bapak Ibu sekalian bahwa meskipun secara jasmani Yesus pergi meninggalkan kita, tetapi perlu kita ingat bahwa kasih dan cintanya kepada kita umat manusia melalui Roh Penghibur untuk selalu ada bersama dengan kita dalam segala situasi hidup kita. Untuk itu, Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, marilah kita berusaha selalu yakin dan percaya bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita dalam seluruh situasi kehidupan kita. Percayalah, Dia pergi untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi orang-orang sakit, ya Bapa, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu kepada mereka yang sedang sakit, agar mereka tetap tabah dan kuat dalam menghadapi sakit penyakit yang tengah mereka derita saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemerintahan, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu kepada para pemerintahan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan adil dan bijaksana. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para orang tua, ya Bapa, berkatilah para orang tua di mana saja berada, agar dengan bantuan rahmat-Mu mereka tetap tabah dan setia dalam mendampingi putra-putri mereka yang Tuhan titipkan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang tidak mengimani Engkau dalam hidup mereka, semoga dengan kuasa Roh Kudus membuka mata hati mereka, agar tetap mengakui Engkau sebagai satu-satunya dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup,
untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.